Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy. Seperti biasa di malam Jumat, saya akan menceritakan kisah-kisah kriminal yang sangat menarik untuk kalian. Namun, sebelum menceritakan ceritanya, subscribe terlebih dahulu agar kita bisa memberikan cerita-cerita menarik kepada kalian dan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang sangat mengerikan pada tahun 1997 di Jepang. Kisah seorang pembunuh yang membunuh anak-anak kecil di Jepang, terutama anak disabilitas. Mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini itu terjadi pada tanggal 27 Mei 1997, di mana kepala salah seorang siswa SD Tainohota yang terpenggal ditinggalkan di depan gerbang 1 jam sebelum para murid tiba. Kepala itu adalah milik seorang anak bernama Jun Hase, seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SD Tainohata. Bagian tubuh Jun dimutilasi dan kepalanya dipenggal menggunakan gergaji. Sebelum sang pembunuh memutuskan untuk meninggalkannya di depan gerbang agar dapat menjadi tontonan murid-murid lainnya. Rongga matanya tuh kosong dan masing-masing memiliki bekas potongan berbentuk X. Mulutnya dipotong hingga ke telinga dan ada catatan di lidahnya Jun yang berisi kalimat, "Ini adalah permainan. Cobalah hentikan aku jika kau bisa, dasar polisi bodoh. Aku sangat ingin melihat orang mati. Membunuh adalah hal yang mengasihkan bagiku. Penghakiman berdarah diperlukan untuk tahun-tahun penuh kepahitan yang kualami." Itulah catatan yang ditinggalkan oleh sang pembunuh di kepala korban, yaitu Jun Hase. Di dalam catatan mengerikan tersebut juga dikatakan bahwa membunuh adalah caranya untuk memprotes terhadap sistem edukasi Jepang, dan diakhiri dengan 6 karakter kanji yang dibaca Sakakibara Seito. Pada tanggal 10 Februari 1997, terjadi penyerangan kepada 2 orang siswi. Keduanya selamat dengan luka-luka. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1997, seorang pria muda memukul kepala Ayaka Yamashita yang berusia 10 tahun dari belakang dengan palu. Dan pada hari yang sama, 100 meter jauhnya, pria misterius ini menyerang gadis lain dengan pisau, menusuk perutnya sekali tetapi berhasil melarikan diri tanpa dikenali. 12 hari setelah penyerangan itu, Ayaka Yamashita meninggal karena cedera kepala. Sebuah catatan juga dikirimkan sang pembunuh ke redaksi koran Kobe Shimbun pada tanggal 6 Juni 1997. Dan dalam kondisi teror yang mengerikan, media Jepang tersebut tidak sengaja menuliskan nama Sakakibara menjadi Onibara. Kemudian artinya berubah menjadi mawar setan. Mengetahui hal tersebut, pembunuh keji itu pun kembali mengancam bahwa ia akan membunuh 3 sayuran busuk. Nah, di sini kata 3 sayuran busuk itu mengandung arti untuk anak berkebutuhan khusus yang akan dibunuh oleh pria misterius ini. Jika media salah menuliskan kembali namanya untuk kedua kalinya, maka pelaku akan membunuh anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Saat itu polisi belum mengetahui identitas Sakakibara yang sebenarnya dan terus melakukan pencarian hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni 1997, sekitar pukul 7 malam, Seito Sakakibara ditangkap. Polisi telah lama menargetkannya sebagai tersangka utama tertangkap dan ditahan atas tuduhan pembunuhan Jun Hase.
Karena saat itu dia masih di bawah umur, pihak berwenang dan media tidak diizinkan untuk mempublikasikan nama aslinya, sehingga mereka memutuskan untuk menyebutnya dengan nama Boy A. Polisi berhasil menemukan Seto Sakakibara berkat bantuan dari seorang gadis yang selamat saat serangan mengerikan dari Seto. Di dalam kamarnya, polisi menemukan buku harian yang di dalamnya ia menceritakan pembunuhan yang ia lakukan secara tertulis. Nah, siapakah Seto Sakakibara? Nama pembunuhan berantai muda itu bernama asli Shinichiro Azuma dan ia lahir pada tanggal 7 Juli 1982. Ia sudah dikenali negatif di lingkungannya sejak awal. Ia pertama kali tertarik pada kematian pada tahun 1993 ketika neneknya meninggal. Menurut pernyataannya, ia ingin memahami kematian, jadi pertama-tama dia membedah satu katak dan seafood. Dengan cepat, ia tuh menyadari bahwa dirinya itu sangat tertarik dengan pembunuhan atau membunuh, dan dia tuh sangat suka ketika menyakiti atau membunuh hewan-hewan tersebut. Suatu kali ia menyusun katak dalam satu baris, kemudian menabraknya atau melindasnya kata-kata tersebut dengan sepedanya, dan ia sangat menikmati saat membunuh hewan-hewan tersebut. Kemudian setelah diinterogasi oleh polisi, Shinichiro kemudian menunjukkan lokasi pembunuhan Junhase kepada polisi. Jasad Hase kemudian ditemukan di dekat tangki air di sebuah bukit di dalam kota yang dikenal dengan sebagai Gunung Teng, di mana ia dibujuk oleh Seto yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah melihat seekor kura-kura raksasa di sana. Seto kemudian membunuh Hase di dekat tangki air. Ia kemudian meninggalkan jasad Hase untuk mengambil gergaji tangan dari rumah kakeknya. Di rumah, ia minum darah yang terkumpul di kantong dan dia bermain-main dengan kepala tersebut sebelum mengeluarkan sperma di atas kepalanya. Setelah itu, ia membersihkan kepala Junhase dan mulai merusaknya, menyiapkan kepala tersebut di rumah kakeknya sebelum akhirnya meletakkannya di depan gerbang sekolahnya pada malam hari. Shinichiro juga bertanggung jawab atas kematian dari Ayakan Yamashita setelah dan beberapa penyerangan kepada gadis kecil sebelumnya. Menurut hukum Jepang, Shinichiro tidak dapat dihukum karena usianya yang sangat terlalu muda. Seharusnya Shinichiro mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Namun, hukum di Jepang tidak dapat menghukum Shinichiro karena usianya. Oleh karena itu, Shinichiro dikirim ke pusat penahanan dan permasyarakatan remaja di Tokyo. Pada tanggal 11 Maret 2004, Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan bahwa pembunuhan Kobe yang terkenal itu telah dibebaskan dalam keadaan waras atau sehat dengan identitas yang baru. Saat itu ia berusia 21 tahun setelah dibebaskan. Lalu Shinichiro menulis surat permintaan maaf kepada orang tua para korban, namun isi surat tersebut tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Pada tahun 2015, Shinichiro merilis sebuah buku autobiografi kontroversial yang berisi penyesalannya terhadap aksinya di Kobe pada tahun 1997 silam. Namun buku tersebut juga menampakkan perasaannya yang sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Ini Shinichiro Azuma diduga tinggal di Adachi-ku, Tokyo. Di sana dia bekerja sebagai pekerja mekanik dan dia masih dalam pengawasan kepolisian Jepang. Sangat mengerikan perbuatan yang dilakukan oleh Shinichiro ini karena dilakukan pada saat usia yang sangat muda. Ketarikannya ketika dia sangat menikmati ketika membunuh hewan-hewan yang tidak berdaya. Kebiasaan ini tuh sering terjadi pada pembunuh-pembunuh berantai yang lainnya. Mungkin karena ini salah satu tanda bahwa orang yang sering menyakiti hewan-hewan yang tidak berdaya mungkin mempunyai sifat sebagai awal dari seorang pembunuh berantai. Jadi, apabila ada di antara kalian atau keluarga kalian mempunyai kebiasaan yang sangat buruk ini, kita cegah agar tidak menjadi sebuah perbuatan yang sangat mengerikan di kemudian hari. Sekian dari saya, tapi sebelumnya
Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk cerita kali ini. Dan apabila kalian mempunyai request cerita, silahkan kirim di komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.